Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Statistik Deskriptif. Untuk kali ini materinya adalah konsep dasar statistik, khususnya statistik deskriptif tentu saja ya. Baik, sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, statistik itu secara pengertian, secara bahasa dari bahasa Latin, yang berarti status artinya adalah negara. Jadi pada mulanya statistik itu digunakan oleh suatu negara yang berkaitan dengan data-data, misalnya data penduduk, kemudian data pertanian, dan sebagainya. Nah, secara singkat, statistik diartikan sebagai keterangan ringkas berbentuk angka-angka, kemudian juga kumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Nah, dari kedua ini kita bisa menarik garis bawah gitu ya, bahwa ternyata statistik itu akan selalu dihadapkan atau berhubungan dengan angka-angka. Kemudian yang ketiga adalah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data atau hasil pengamatan. Jadi dari ketiganya itu sangat berhubungan dengan angka-angka. Nah, yang kedua ini untuk mendapatkan angka perlu melakukan pengumpulan data. Setelah itu, setelah terkumpul datanya diolah atau pengolahan. Kemudian setelah diolah, dianalisis, serta yang terakhir adalah ditafsirkan atau interpretasi data. Kemudian, menurut beberapa ahli, itu statistik diartikan yang pertama, menurut Steele dan Torrey, itu metode untuk menilai ketidaktentuan dari penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Bersifat induktif itu artinya adalah menarik kesimpulan dari sesuatu yang khusus menjadi sesuatu yang umum. Misalnya dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan sampel atau sebagian dari populasi. Nah, dari sampel yang diteliti itu kemudian kesimpulannya bisa digunakan untuk populasi tertentu. Kalau teman-teman belum terlalu paham, tidak apa-apa, nanti akan kita bahas tentang populasi dan sampel. Kemudian adalah ada Crompton and Cowden, ini metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan interpretasi data yang berwujud angka. Ini hampir mirip dengan pengertian yang sebelumnya ya, pada pengertian singkat. Selanjutnya ada Anderson, itu bahwa menurutnya statistik adalah metode yang paling efektif untuk pengumpulan, pentabulasian, membuat data dalam tabel-tabel, kemudian menginterpretasikan data kuantitatif dan kemungkinan salah dapat diperkirakan. Karena ketika menggunakan penelitian kuantitatif itu biasanya akan ditentukan tingkat kesalahannya berapa persen, itu bisa diatur ketika mau mengolah data dan menentukan sampelnya berapa. Kemudian pengertian secara luas, jadi dari semua pengertian tadi kita ambil penjabaran yang lengkapnya. Statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, apa aja. Yang pertama pengumpulannya, pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis data, penafsiran dan penarikan kesimpulan dari data tersebut, dan tentu saja datanya berbentuk angka-angka. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam statistik. Yang pertama adalah data. Nah, data itu sangat banyak sekali tersebar di seluruh alam semesta. Untuk itu perlu dikumpulkan datanya. Kemudian setelah dikumpulkan, diolah datanya. Setelah diolah, dibuat kesimpulan. Nah, data tersebut berupa angka-angka. Selanjutnya adalah jenis statistik berdasarkan cara pengolahan data. Di sini ada dua jenisnya, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif sendiri itu cara pengolahan datanya hanya pada tahap dia mengumpulkan dan penyajian data. Jadi karena namanya deskriptif,
hanya mendeskripsikan atau menjabarkan, memaparkan ya, hanya menyajikan. Dia tidak sampai menafsirkan. Berbeda dengan statistik inferensial, di mana dia sampai menafsirkan dan menarik kesimpulan gitu. Jadi bedanya yang saya garis bawahi ini. Yang pertama tadi statistik deskriptif dia mengumpulkan dan menyajikan, untuk inferensial dia menafsirkan dan menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah untuk statistik deskriptif dan inferensial itu fungsinya yang deskriptif berdasarkan namanya juga sudah jelas, fungsinya adalah menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Sedangkan inferensial dia berfungsi untuk meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Selanjutnya, contohnya agar lebih jelas, deskriptif itu contohnya seperti ini, sebanyak 50% di antara mahasiswa BKI yang mendapatkan IPK cum laude ternyata rajin membaca buku. Jadi ini hanya jelasin, ngasih gambaran bahwa oh separuh dari mahasiswa BKI yang mendapatkan IPK cum laude itu mereka rajin membaca buku, hanya sekedar menggambarkan. Nah, kemudian untuk inferensial, inferensial itu dia meramalkan di sini ya yang saya warnai merah. Jadi misalnya di sini contohnya adalah ada perubahan iklim yang mempengaruhi panen cabai itu turun 30%. Nah, 30% penurunan panen cabai itu diramalkan atau diprediksi dapat menaikkan harga cabai sebesar 80.000 per kilogram. Jadi ini ada di peramalan atau diprediksi ada hubungan antara turunnya panen cabai dengan kenaikan harga cabai per kilogram. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi statistik. Yang pertama adalah sebagai bank data. Bank data itu berarti dia menyajikan data untuk diolah. Bank data misalnya di Indonesia ada Badan Pusat Statistik, yang di situ banyak sekali data-data statistik, baik itu jumlah penduduk, kemudian impor ekspor, kemudian juga ada data pertanian dan sebagainya. Nah, selanjutnya sebagai alat quality control, di mana standarisasi dan pengawasan bisa dilakukan. Jadi kalau ada datanya misalnya ekspor sekian, impor sekian, itu kan pemerintah bisa melakukan pengawasan. Kemudian sebagai alat analisis, jadi statistik itu bisa untuk menganalisis data-data kuantitatif. Nah, saat ini sudah banyak sekali tersedia software statistik, misalnya ada SPSS, Evius, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian sebagai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, ini hubungannya dengan kebijakan suatu negara atau perusahaan. Misalnya diperoleh data nih tentang suatu perusahaan dia mengeluarkan produk mie instan gitu. Nah, produk mie instan ini peminatnya siapa? Itu kan butuh data. Misalnya, oh diminati oleh masyarakat kalangan muda. Maka si perusahaan harus melakukan pemasaran kepada seluruh masyarakat biar nanti yang beli lebih banyak lagi, nggak cuma kalangan muda, tapi juga bisa menyasar kalangan yang lebih tua misalnya. Nah, selanjutnya peran statistik dalam ilmu sosial ini nggak jauh beda ya. Yang pertama menjelaskan hubungan antar variabel-variabel. Jadi nanti dalam ilmu statistik itu ada variabel-variabel yang secara garis besar ada variabel X dan variabel Y. Kemudian ada membuat rencana dan ramalan seperti tadi sudah dijelaskan, kemudian mengatasi berbagai perubahan dan membuat keputusan. Nah, pembuatan keputusan itu bisa dilakukan baik itu oleh negara, perusahaan, atau peneliti sendiri, individual, atau sebuah kampus, atau sebuah lembaga, dan sebagainya. Kemudian konsep dasar statistik deskriptif, yang pertama ada populasi, ada sampel, variabel diskrit, variabel kontinu, pembulatan data, dan notasi sigma. Yang pertama ada populasi. Apa sih populasi? Populasi itu adalah semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Jadi kalau populasi itu semua anggota.
Sedangkan sampel apa? Bagian dari sebuah populasi. Misalnya teman-teman mau meneliti sebuah sekolah. Dalam sekolah tersebut siswanya berjumlah 1.000. Kalau meneliti 1.000 orang, pasti banyak sekali keterbatasan yang teman-teman hadapi gitu ya. Misalnya soal tenaga dan waktu ataupun biaya, maka cukup diambil sampelnya. Sampel yang diteliti itu berapa? Misalnya dari 1.000 siswa kita ambil 200 atau 300, itu kita ambil bagiannya dari sebuah populasi. Selanjutnya ada variabel diskrit. Variabel diskrit itu variabel yang selalu memiliki nilai bulat dalam bilangan asli. Misalnya, jumlah anak Pak Ahmad itu adalah 3. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jumlah anak Pak Ahmad itu 2,5 atau 2,5. Karena kalau orang atau anak itu kan dia harus bulat. Kemudian variabel kontinu misalnya dia memiliki nilai sembarang ya. Jadi misalnya berat badan Ani misalnya 50,5 atau 53,75, itu kan bisa karena dia merupakan variabel kontinu yang nilainya bisa pecahan dan tidak bulat gitu. Selanjutnya ada pembulatan data dan mutasi sigma. Untuk pembulatan data saya kira sangat mudah sekali, bahkan teman-teman sudah diajari bagaimana membulatkan data angka sejak duduk di bangku SD ya. Nah, SMP, SMA pasti akan diulangi. Nah, pembulatan data itu dilakukan ke arah bilangan terdekat. Misalnya kita bulatkan, ya misalnya ada contoh 3,67, berarti kita bulatkan menjadi 3,7. Misalnya ada nilai 5,47, maka kita bulatkan menjadi 5,5. Nah, selanjutnya ada notasi sigma. Notasi sigma itu untuk menyatakan penjumlahan ya, sigma, dan disimbolkan seperti ini, seperti huruf I besar. Nah, ini menyatakan penjumlahan. Langsung saja untuk notasi sigma kita berikan contohnya. Ini yang pertama diketahui variabel X dan Y adalah sebagai berikut. Nah, X sendiri dia terdiri dari X1, X2, X3, dan X4. Masing-masing X ini memiliki nilai yang berbeda. Selanjutnya yang Y, dia ada Y1, Y2, Y3, dan Y4, dan memiliki nilai yang berbeda juga. Nah, yang ditanyakan, teman-teman suruh menghitung. Yang pertama adalah sigma X. Jadi nilai penjumlahan dari X-nya, ada X1 sampai 4. Kemudian sigma X kali Y. Selanjutnya ada sigma Y kuadrat. Dan yang terakhir yang diminta adalah sigma X kuadrat kali Y. Nah, langsung saja kita ke jawabannya. Yang pertama adalah yang ditanyakan adalah sigma X. Sedangkan X-nya itu kan ada 1 sampai 4. Maka masing-masing nilai X kita masukkan 3, kemudian ditambah tadi X2-nya min 4, kemudian X3-nya 6, X4-nya min 1. Nah, hasil akhirnya adalah 4. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan adalah sigma X kali Y. Nah, X-nya kan ada X1, X2, X3, X4. Nah, yang ditanyakan kali, berarti ini dikali dengan nilai Y, masing-masing dari nilai Y. Setelah itu, setelah perkaliannya, baru ditambahkan. Jadi masing-masing X1 kali Y1, X2 kali Y2, X3 kali Y3, X4 kali Y4. Nah, setelah ketemu hasilnya baru dijumlahkan, dan hasil akhirnya adalah min 75. Nah, untuk selanjutnya ada sigma Y kuadrat. Berarti yang ditanyakan adalah hanya nilai Y-nya, tapi dia dikuadratkan. Misalnya Y1 kuadrat, itu nilainya adalah min 2 kuadrat berarti 4. Kemudian ditambah Y2 kuadrat, kemudian Y3 kuadrat, Y4 kuadrat. Setelah nilai Y masing-masing dikuadratkan, baru dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, hasil akhirnya adalah 142. Nah, selanjutnya terakhir adalah sigma X kuadrat dikali Y. Nah, sama dengan, karena ini X-nya harus dikuadratkan terlebih dahulu ya. Nah, ini X1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Setelah dikuadratkan, dia dikalikan Y. Nah, misalnya di sini 3 kuadrat dikali min 2. Nah, 3 kuadrat itu adalah 9,
kemudian dikalikan min 2. Setelah dikalikan min 2, hasilnya adalah min 18. Nah, setelah variabel-variabel ini dikalikan, baru hasilnya dijumlahkan. Hasil akhirnya adalah min 63. Baik, itu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan selanjutnya nanti akan ada ini ya, latihan soal akan saya berikan dan saya jelaskan lebih lanjut dalam grup WhatsApp. Terima kasih, selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.